Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai pertanda hamba bersyukur. Salawat beserta salam limpah bertabur kepada Muhammad, Nabi yang mahsyur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Al-Batrik, duduk di kelas 9 SMP IT Abi Center. Akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Langkah Jitu untuk Menggagalkan Godaan Setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya pernah berkata bahwa hal yang harus diketahui oleh seorang hamba adalah tipu daya setan dan godaannya. Sungguh, pengetahuan ini fardu ain adanya. Hanya saja, sebagian manusia tidak mau mengerti dan lebih memilih disibukkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang akan menyesatkan mereka ke dalam kubangan setan. Oleh karena begitu akutnya godaan setan ini, maka kita harus tahu bagaimana kiat untuk mematahkan godaan setan tersebut. Hal ini berfungsi agar kita terselamatkan dari godaan setan yang terkutuk. Terkutuk karena godaan itu dihembuskan oleh setan bersamaan dengan hembusan nafas seorang hamba. Sehingga suatu ketika Al-Hasan pernah ditanyai oleh Abu Said, apakah setan itu tidur? Al-Hasan pun menjawab, jika setan itu tidur, maka kita pasti bisa beristirahat. Tapi setan itu tidak mengenal batas ruang dan waktu. Begitu pula dengan godaannya yang selalu mengalir deras bersama darah seorang hamba. Kita manusia sebagai hamba yang diberkahi oleh Allah dengan kemampuan bernalar harus memiliki kemauan untuk mematahkan godaan setan itu. Dengan ini, Imam Al-Ghazali dengan jelas menerangkan ada 5 kiat untuk mematahkan godaan setan. Yang pertama, membuat kurus badan setan tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seorang muslim telah membuat kurus setannya, sebagaimana salah seorang di antara kamu telah membuat kurus setannya, telah membuat kurus ontanya dalam sebuah perjalanan. Jika sebuah binatang liar telah dikuruskan, maka pasti ia akan mudah diatur karena ketergantungan kepada majikannya. Begitu pula dengan setan. Jika setan telah berhasil dikuasai, maka ia akan kurus badannya. Yang kedua, janganlah kita mendekatkan diri kita kepada tempat-tempat kemaksiatan dan orang-orang yang mungkar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara legoris menyatakan bahwa barang siapa yang berputar-putar di suatu tempat larangan, maka besar kemungkinannya ia akan terjerembab ke dalamnya. Yang ketiga, kita harus selalu sadar bahwa tujuan setan untuk menggoda kita adalah untuk memasukkan kita ke dalam lembah kenistaan dan kemandaratan yang abadi. Tidak ada godaan setan yang membawa kita pada kemanfaatan. Begitu karena setan itu ahli dalam hal cuci tangan. Ibarat penjegal yang merasa puas jika korbannya jatuh dan ia terkekeh dengan bangganya. Al-Quran telah menjelaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 16 bahwa dia iblis berkata, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, iblis itu berkata lagi, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Yang keempat, kita juga harus selalu tahu bahwa selain berusaha mencuci tangan, setan juga bersifat pengecut. Ia ingin memiliki banyak teman dalam kesesatannya. Semakin banyak teman dalam kesesatannya, maka semakin senanglah dia. Karena sungguh neraka sa'ir itu amat luasnya dan setan menginginkan teman untuk mengisinya. Al-Quran telah menjelaskan ini dalamnya. Dia iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya dengan tersesat, maka saya akan benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari depan dan belakang mereka, dari kiri dan kanan mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka yang bersyukur. Yang kelima, untuk mendukung 4 kiat sebelumnya, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan menahan lapar.
Karena dengan keadaan lapar, kita akan dengan mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Segitu sajalah kutum singkat saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.